Halo semuanya, selamat datang di Builders Alpha. Gua Fajar Gua Ricky, dan kita hari ini kedatangan tamu yang cukup spesial, Mas. sangat keren orangnya. Sangat keren, sangat terkenal juga. Ya, Seorang mentor juga buat teman-teman betul. di Super Team gitu kan. Selamat datang Mas Richard. Halo, Mas. Halo, sore. Gimana? Gimana kabarnya, Mas? Baik? Baik, sehat. Gimana? Dari mana tadi, Mas? Dari rumah apa dari Dari mana? rumah, ya tadi pagi hujan. Jadi, ya naik ya dari rumah gue kan di BSD kebetulan kan. Jadi ya, lah. Cukup macet ya? Ya, kereta dan Oh, taksi. naik kereta. Sampai sini akhirnya gitu deh. Cukup panjang perjalanannya. Panjang. Lumayan. Lumayan. Untuk podcast. Untuk podcast. Terima kasih sudah Apresiasi, datang. sangat apresiasi. Thank you so much. All good. Boleh diperkenalkan diri, Mas, buat teman-teman yang belum tahu siapa Mas Richard. Silakan. Oke, jadi kebetulan nama gue Richard. Gue asli Samarinda, Kaltim. Nah, jadi bukan orang Jakarta ya. Ya gue di Jakarta sih udah dari umur 11 gitu. 2011an lah gue mulai SMP-an gitu di sini kan. Nah, jadi ya sebenarnya hidup gue ini banyak gimana ya? Banyak belok dan belok gitu ya. Ya, jadi mungkin gue mulai dari pas gue kuliah ya. Gue kebetulan dulu kan kuliah IT di Tsinghua di Beijing. Nah, terus kuliah 4 tahun. Pas tengah-tengah itu COVID, kuliah online. Pas wisuda tidur di rumah. Nyalain wisuda acara di situ, gue tiduran nilainya. Karena Sangat menyenangkan. karena nggak bisa ini kan. Iya, Nggak bisa datang, nggak boleh datang juga kan. Nggak boleh datang. Memang Lockdown. pemerintah sana kan masih lockdown banget gitu ya. Nah, jadi abis itu ya mulai karir di Indo jadinya. Mulai karir di Indo, dulu sempat di salah satu perusahaan e-commerce yang warnanya hijau. Tapi karena waktu itu gue lulusnya 2022, Tech Winter. Yes. Ya, jadi itu apa yang terjadi pas Tech Winter. Nah, disitulah baru teman kuliah gue yang di Tsinghua ini ngajakin gue hackathon. Ngajakin gue hackathon, gue ikut bareng dia. Waktu itu dia kayak Rick datanglah bareng gue hackathon di Singapura gitu. Ya udah gue ikut lah. Waktu itu hackathonnya si ini Chain Polygon. Ya gue ikut. Wah, ini menarik juga Web3 nih. Kayak seru banget. Kok hackathonnya kayak beda banget yang dari pernah gue lakuin sebelumnya gitu. Kayak hackathon kampus gitu kan. Jadi gue ikut. Akhirnya gue abis itu juga next stationnya, kayak next jobnya lah gue nyari kayak yang Web3 juga. Akhirnya ketemu di salah satu perusahaan NFT di Indonesia gitu. Nah, kerja sekian baru pindah lagi ke salah satu perusahaan NFT dan gaming di Singapura. 1,5 tahun baru mulai join sama teman-teman gue. Kita bikin kayak, kita bukan bikin sih, gue join mereka di salah satu software labs. Mereka base-nya di Vietnam dan kita incubate project. Dan disitulah gue juga kebetulan pas di situ juga gue mulai kenal Super Team. Dan juga at the same time build project di Solana. Jadi semuanya kayak pada akhirnya klik semua gitu. Tiba-tiba nyambung semuanya. Ya, gitu. The skyline, the stars align bahasanya. The stars align tiba-tiba ya. Yeah. Terus abis dari situ pertama kali ini, Mas, merasakan kayaknya aku akan terus berusaha di Web3. Itu apa itu faktornya? Sebenarnya yang paling gede itu adalah sense of community-nya. Oke. Karena gue pertama kali jujur pas di Web3 itu kaget banget. Kayak apalagi pas ke event ya. Yes. Ke event itu orangnya open banget. Kayak diajak ngobrol kayak santai banget. Tiba-tiba ketemu foundernya si ini aja. Atau foundernya si protokol besar gitu aja. Tapi tetap aja dia open-open aja gitu. Diajak ngobrol. Kayak dia dikirim telegram lagi gitu. Oh, ini telegram gue nih. Tanya aja kalau ada apa-apa gitu. Ini kan kayak kalau di web tuh kalau mau nyari misalnya Zuckerberg. Jangan kan si level ya. Manager aja baru ke. Manager aja mau diminta kontak langsung kayak. Waduh, langsung. Sorry, atau kayak dikasih kartu nama tapi gak bisa dikontak. Oh, gak mungkin. Biasanya gitu. Dami, dikasih dami. Biasanya kayak gitu. Iya, kalau gak dami ya balasnya mungkin 1 bulan kemudian. Iya. Kalau emang dia kepikiran gue butuh baru nih kayaknya. Iya, memang begitu kan ya. Tapi di Web3 beda kayak, semuanya kayak target banget. Kayak orang-orang keren banget. Kayak misalnya kalau ikut hackathon, bisa ngobrol sama vendor-vendornya langsung, protokolnya langsung kan kayak ini kapan lagi bisa gini. Ya makanya jadi ini yang bikin gue stay gitu. Web3 gitu ya. Jadi good impressionnya dari culture yang sangat terbuka gitu ya. Iya, culture-nya itu sendiri, betul. Tapi di Indonesia juga mungkin sudah kayak gitu ya, Mas, sekarang ya. Udah ada pasti culture dari Indonesia pasti ikut juga secara global ya. Iya, pasti. Karena di sini nggak ada juga ya, maksudnya yang namanya tutup-tutupan lah ya, tutup-tutupan kayak tidak mau ngambil semua opportunity sendiri itu malah nggak ada di sini. Betul. Di sini banyak yang saling sharing, saling kasih informasi. Jadi emang balik-balik semuanya sama ya, orang-orang di sini tuh pengen mengembangkan Web3 emang tujuannya. Jadi sense of belonging di community sangat gede. Jadi keren banget. Tapi mungkin menarik tadi ya kayak
berarti pertama kali tahu kripto dan blockchain itu pas di hackathon Singapura tuh ya? Iya betul. Sebelumnya nggak pernah denger Bitcoin apa-apa gitu kayak pernah denger gak sebenarnya? Dulu sempet kayak pernah juga pas kuliah akhir itu pernah intern juga di kayak perusahaan Web3. Tapi gue waktu itu gak dalamin banget Web3 itu apa. Gak dalamin banget smart contract itu gimana cara buatnya. Ya kebetulan gue sendiri kan dev juga ya. Dev dan juga gue gak terlalu ngedalamin yang begitu-begitu pokoknya. Cuman gue magang sebagai front end. Kasih duit udah gitu. Tapi crypto sendiri udah familiar kayak ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana. Tapi kayak gak pernah ngedalamin aja Nggak gitu. pernah ngedalamin ya. Kayak mikir kayak ini paling Ya itu aja ya. kurang- Another play aja ya. gitu lah. Kayak ini kok kayak orang sering bilang ini scam meninggal atau Iya. pokoknya gitu kayak benar, lebih benar. kayak masih apatis gitu kayak Denial ya. nggak terlalu peduli gitu Nggak lah peduli dulu lah ya. gitu kan. Ya, itu. Lu bilang tadi lu front end sempat magang Iya. ya. Apakah lu emang awalnya fokus ke front end tapi sekarang lu kayaknya sangat back end ya, sangat Oke. sistem lah mainnya kan gitu. Ini lebih ke perubahan evolusi sebagai programmer aja sih. Oke. Jadi gue kan kuliah kan pertama kali belajar C++. C++, ya itu kebanyakan pakai itu sih di kuliah. Tapi mungkin ada 1-2 mana matkul tuh kayak buat software, kayak aplikasi standar itu kayak web sama mobile kan. Nah terus gue tuh pertama kali tuh malah milihnya kayak ke arah game dev gitu. Kayak Oke, game dev. menarik. Iya kayak buat game, dulu sempat ikut beberapa game jam juga. Terus tesis gue di kuliah juga bikin kayak graphics engine gitu buat kayak Wow. face recognition gitu kan. Jadi bener-bener dulu suka Bagi banget. lu yang gak tahu Jar itu susah. Iya. Itu susah. Kelihatan susah kok. Dari kan Itu susah. susah itu. Itu susah ya itu. Ya, graphics engine ini kayak nulis Iya. shader dan segala macam Aha. itu kan sulit banget ya. Jadi ya betul tesnya di situ. Jadi ya gue pikir pertama tuh pengennya cari kerjaan yang game dev atau kayak ya C++ engineer lah yang Oke. buat game dev gitu. Yang nyari ke beberapa perusahaan di China, di Indonesia juga. Ya tapi akhirnya yang dapat yang mendekati close second lah ke arah visual itu front end. Front end. Gitu. Oh, Gitu ya front end. Ya akhirnya sembari waktu kan gue pertama kali kayak hustle gue pertama tuh di front end. Terus kebetulan yang di perusahaan Singapura ini gue dikasih kesempatan. Gue bilang ke manajer gue kan. Ini gue sebenarnya gue pengen ke orang yang lebih T-shape gitu lah. Jadi kayak pengen lebih generalis. Gak pengen kayak terlalu deep dive di satu vertikal gitu. Karena emang gue dari dulu pengen kan lebih ke arah jadi founding engineer atau founder gitu ya. Kayak seorang yang bisa somehow ngerti banyak hal tapi kayak gak terlalu deep dive di satu gitu. Nah akhirnya dia dikasih kesempatan lah. Lu coba pegang back endnya gitu. Nah coba pegang yang lain-lainnya gitu. Smart contract juga dikasih pegang juga. Dan akhirnya ya gitulah pelan-pelan dari front end jadi agak full stack sekarang gitu. Oke. Benar. Lumayan avatar. Lumayan avatar. Makanya aku mau nanya, apakah Lumayan ini avatar. yang dinamakan avatar, Mas? Iya. Aha. Game dev bisa, pernah Bisa. belajar. Front end Aman. back end lagi dikerjain. Lagi dikerjain. Bisa, bagus. Semuanya avatar. Avatar. Jangan sampai pay info locker kan. Kalau bisa desain juga itu baru avatar lengkap. Avatar itu. lengkap. Avatar Ya. itu. Jadi aset juga gitu kan. Bisa desain? Gak terlalu bisa Gak sih. terlalu. Kendalin Hampir. sih. Lagi bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin. Bisa. Jangan sampai bulan depan kita manggil podcast lagi dia sudah bisa desain, Mas. Bisa jadi, malah emang itulah. Kan? Abis itu nanti dia juga bikin podcast lagi sendiri. Semuanya dia buat. Semuanya diambil. Tapi sekarang kebanyakan ya kayak yang gitu-gitu udah di cover sama satu suhu yang namanya Cloud Code. Jadi Benar sekali. Itu menarik itu. Pembahasan menarik itu. Menarik sekali cloud code itu nanti kita bahas ya. Ya. Tapi selama perjalanan Mas, dari banyaknya background dan lain-lain sekarang, yang saya dengar kan sekarang Mas Richard itu sekarang sedang menjadi DevRel-nya Super Team. oh ya benar. Nah, gimana Mas jadi DevRel-nya Super Team dan DevRel yang ada di Indo gitu? Karena kan balik lagi sekarang yang kita lihat beberapa DevRel gitu kan sekarang ya ujung-ujungnya akan mengedukasi orang-orang mengkonvert dari 0 ke 1 gitu kan. Gimana kesulitannya, tantangannya gimana selama ini? Kesulitannya karena kebetulan kalau DevRel di Super Team Indonesia itu kan posisi baru ya. Maksudnya kan Super Team sendiri juga lumayan muda usianya kan. Kayak baru Maret tahun lalu baru mulai kan. Nah, terus DevRel ini juga digarap mungkin baru berapa bulan terakhir. Mungkin dari Januari. Ini baru ada namanya DevRel gitu. Nah jadi ya belum ada tim. Jadi kebetulan masih saya sendiri yang megang di posisi DevRel ini sendiri. Ya jadi kebetulan ya workloadnya jadi lumayan banyak. Itu tantangannya. Jadi ya itu dan juga mesti
kan ngajarin orang juga ya kan. Jadi orang-orang ini struggle-nya adalah setiap orang memiliki pertanyaan berbeda, semua orang memiliki problem yang berbeda. Jadi gimana kita bisa paket semua problem itu, semua varian-varian ini dalam satu solusi yang mungkin somewhat one size fits all gitu. Gitu sih. Karena kan juga apalagi jumlah developer Indonesia kan banyak banget ya. Dan kita pengennya onboard banyak orang ini ke super team, ke Solana gitu ya. Nah itu Nice. harus dia siasatin tuh gimana caranya dan gimana kita provide mereka the best experience buat educate juga gitu. Keren. Yeah. Mungkin gue mau nanya satu pertanyaan yang agak random, gak random tapi kayak Oke. ada nggak satu momen yang lu apa ya kayak momen kayak lu kesel gitu malah kayak sebagai DevRel malah kayak lu kok bisa sih orang-orang nggak ngerti atau gimana, ada gak sih lu momen kesel kayak gitu? Ada kegelisahan. Lah ya, kegelisahan. Saat educate gitu saat ya. mengedukasi sebagai DevRel tuh ada gak sih? Sebenarnya kegelisahan tuh lebih ke arah ini ya. Bukan orang tuh nggak ngerti, tapi mungkin kayak gue lebih prefer kalau orang-orang tuh bisa lebih gimana bilangnya ya, lebih communicate in a direct way, sama lebih juga maybe kalau misalnya pertanyaan itu sangat simple bisa do their own homework. Tapi kan gue juga ngerti kalau banyak orang ya mungkin memang nggak tahu mulai dari mana, dan itu normal lah, itu wajar. Tapi setidaknya kayak bisa lebih communication sih intinya, communication. Kan ada tuh biasanya kan kalau ke Telegram orang tuh ada yang dia kasih website nohello.net gitu ya. Nah, ya. Nah itu kan dia bilang kayak lu kalau mau communicate nyari orang lu jangan kayak hi, harusnya tunggu balasan baru dan tunggu dibalas. Nah biasanya kayak langsung bilang hi. Hai, Habis apa, itu teks gitu ya. pertanyaan langsung apa gitu. To the Konteksnya point aja lah ya. Langsung pertanyaannya apa. konteksnya. Jangan buang-buang waktu. Ya tapi gue ngerti mungkin karena kebanyakan orang Indonesia mungkin diajarin buat lebih sopan santun. Benar, jadi Kayak hai dulu gitu Ya. kan. Apa kabar? Apa Panjang kabar? tuh. Pemanasannya panjang tuh. Tapi sebenarnya juga lebih efektif ya langsung aja kan. Langsung aja. Karena juga Benar. lebih nyaman juga kita jawabnya kan. Apalagi kita orang-orang yang kayak gue sendiri kan juga kerjanya banyak kan remote juga kan, async. Dan jadi enak juga ngebalesnya gitu. Oh ini nanya ini langsung bisa dijawab gitu. Kalau hi kan jadi lama komunikasinya, feedback rooming ini lagi 2 hari, 3 hari, 1 hari. Aduh, udah gitu sih. Gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang paling lu mungkin kurang sukai. Ada gak sih? Dari para student-student lu atau kayak potentially yang baru belajar gitu, kayak ada gak satu pertanyaan yang kayak lu harap orang-orang tuh gak perlu nanya ini deh, lu bisa cari tahu sendiri, atau kayak pertanyaan yang menurut lu kayak tidak apa ya, tidak cocok lah untuk ditanyakan sebenarnya. Ada gak sih dari pengalaman lu? Gak cocok untuk ditanyakan. Mungkin lebih ke pertanyaan yang sifatnya kayak, Bang, gue minimal mesti apa baru bisa ini. Gue minimal mesti bisa apa baru bisa ini. Benar, banyak banget tuh ya. Benar, banyak yang tanya itu Gue ya. lumayan kurang suka pertanyaan seperti itu. Kenapa? Oke. Karena in this job market apalagi dengan AI sebagai pesaing, dulu kan AI udah mulai jadi yang namanya first class citizen ya. Jadi dia mulai naik level juga dia kan. Nah kalau kita mesti bertanya seperti minimal ngapain? Kalah sama AI, kalah sama orang lain. Orang lain yang lebih do extra, lebih effort semaksimal mungkin, ya jauh dia bakal walk lebih far sih. Makanya kayak kalau ada yang bertanya situ bisa gue jawab kayak, Mas, Bang, kayak ini kan kalau misalnya do bare minimum dan tapi kayak peer-peernya Mas, peer-peernya kakak kan udah lebih do the extra kan. Kalau company lihat dia pilih yang mana, pasti pilih yang extra dong. betul. Gitu. Going extra miles gitu ya. Extra miles, do your best instead of like minimal bisa apa gitu. Minimal Iya. punya niat sih Iya. sebenarnya. Iya betul. Kalau ada niat bisa pasti ya, nggak perlu kayak semuanya ditanya, niat itu ya. Iya. Laptop nggak ada bisa ke warnet kan Iya. gitu kan. Bisa ke warnet, Iya, betul. cari-cari info dan lain-lain kan. Ya, Bisa, why settle for the minimum gitu. Iya, betul, betul. Kalau bisa ekstra gitu kan. Iya. Betul. Gitu Nah sih. itu boleh tuh di highlight tuh untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman yang di sana dicatat minimal punya niat aja. Iya. Sama yang kedua punya kontaknya Richard. Iya, makanya kemarin kalau misalnya teman-teman ada yang Kalau nanya-nanya. mau ikut di weekend class gitu kan nanti tanya-tanya aja super tim nanti pasti ada. Ya, nanya proaktif, nanya pasti jawab sih. Mungkin kadang jawabnya agak sedikit lama tapi pasti jawab sih, nggak mungkin Iya, ignore sih. kecuali minggu dia slow respon kok. Iya, Pak. Ada kehidupan juga. Ada lah. kehidupan ya benar. Udah ngoling terus. Iya. Kita bahas ke project. Wih, Richard ini gue tahu nggak cuman ngajar pasti. Ada project sendiri. Boleh dong ceritain projectnya? Oke, jadi gue kebetulan lagi ngembangin project yang namanya Solder. Ya, jadi Solder ini apa? Solder ini adalah infrastruktur yang bisa membuat orang-orang membuat satu hal namanya yang dinamakan indexer di Solana ya. Jadi indexer ini adalah satu
kita bisa bilang service atau satu aplikasi yang running, dan kerjanya adalah menangkap banyak data di blockchain gitu. Jadi kayak dia masukin terus, dia ada event apa terjadi atau dia lihat ada transaksi apa terjadi, dia tangkap, dia masukin ke database sendiri. Ya kenapa butuh service seperti itu di blockchain? Karena kalau kita misalnya mau nyari data yang bisa dari waktu ini ke waktu ini. Nah kalau di blockchain itu kita pakai cara RPC network, kayak RPC method. RPC method itu artinya kayak endpoint yang udah ada dari blockchain sendiri, itu impossible. Biasanya nggak bisa ya. Dan kalaupun bisa itu mahal, karena misalnya mungkin kita harus ambil dari waktu ini, ngelup, makan kredit banyak, makan RPC kredit banyak kan. Kan biasanya server ini juga butuh kredit. Nah makanya indexer ini digunakan buat istilahnya nge-cache data ini dalam satu database, baru kita bisa query ulang gitu secara cepat. Biasanya gunanya buat itu, dan kita bikin service itu di Solana gitu. Oke, menarik. Ini sangat developer dan sangat teknis. Dan sangat tidak mengerti. Gue mau share aja bahwa gue pernah menang hackathon gara-gara bikin indexer untuk Near Protocol. 2020 apa 21 ya? Pada saat itu emang beberapa blockchain kayak Solana, Near itu baru launch, mereka gak ada indexer. Jadi kayak ini pada saat itu ya menurut gue ini gue butuh banget indexer nih. Jadi itu juga kayak gue bisa merasakan lah kayak apa yang lu bilang tadi itu emang itu bermanfaat banget, itu penting banget, dan itu perlu banget untuk project dari skala kecil sampai skala besar pasti perlu indexer gitu. Tapi di zaman saat ini udah 4 tahun 5 tahun lah dibandingkan dulu Solana, Near apa semuanya baru launch, pasti udah ada solusi lain kan. Indexer lain pasti ada. Dari lu gimana melihat Solder punya competitive advantage dibandingkan indexer lainnya gitu? Nah oke. Nah sebenarnya versi awal yang kita buat itu agak mode-nya tuh sebenarnya belum terlalu kencang ya. Jadi kan di Solana sudah ada framework yang namanya Carbon. Carbon tuh jadi dia ibaratnya bisa index berapa protokol gitu, dan dia juga bisa stream langsung ke database ya, mirip-mirip lah. Tapi dia kekurangannya adalah dia pakai Rust, jadi susah banget makainya. Dan dia juga yang bisa dia index tuh fix, kayak jadi beberapa protokol tertentu aja gitu. Dan akhir-akhir ini kayak kita di Solder pelajarin bahwa, dan setelah juga kita kan kebetulan datang ke Breakpoint juga tim kita ya di Solder ya. Breakpoint kemarin di Abu Dhabi, ya kita datang terus kita sempat ngobrol-ngobrol. Tujuannya sih mau nyari customer sama mau nyari kayak funding gitu lah ya. Kayak customer dan funding dua-dua itu. Tapi yang kita dapat malahan kayak kita ternyata mode-nya kurang kuat Solder ini. Kenapa? Karena kita di Solana tuh karakteristik indexer tuh berbeda sama kayak contohnya di EVM gitu ya. Kalau di Solana tuh kebanyakan orang pakai indexer tuh buat ngindex protokol gede doang. Sedangkan kalau di beberapa chain lain dia pakai indexer buat ngindex programnya sendiri. Betul. Dan itu kayak pemikiran mindsetnya orang Solana sama orang lain ini udah agak beda gitu. Nah kayak kita baru ketemu nih ternyata behavior orang Solana tuh begini. Dan juga kan kebetulan dulu kan value proposition kita tuh lebih kayak gampang dipakai buat beginner friendly. Dan segala macam. Tapi kita juga sudah ngobrol dengan tim Colosseum. Colosseum itu by the way yang organize hackathon Solana Global yang 2 tahun sekali itu ya. Ada orang-orangnya di situ. Dan dari insight mereka juga bahwa Solder punya mode ini buat beginner, biasanya beginner tuh gak ada yang mau bayar gitu. Betul beginner ya. gak ada yang mau bayar karena kan baru masuk mau coba-coba doang kan. Gak ada yang mau bayar jadi kan, gak ada yang mau bayar. Dan cuma pakai mentang-mentang hackathon doang terus gak dipakai kan. Nah makanya kita sedang mengeksplor satu repackaging lah dari Solder ini gitu. Tetap bermain di data space, tapi kita lagi explore satu repackaging atau satu kayak reframing lah untuk Solder sendiri. Ini belum bisa di-share berarti ya? Lagi diolah berarti. Lagi diolah. Pengolah juga ternyata. Belum boleh di-spill nih. Belum boleh di-spill. Pengolah Belum juga boleh ternyata. di-spill. Masih diolah. Keren banget. Tapi mungkin sedikit pertanyaan teknis kayak gue penasaran. Kalian berarti nyediain cloud-nya atau kalian bikin open source framework-nya doang? Nah kebetulan kita tuh model bisnis ide pertama kita adalah kita nyediain open source framework buat orang bisa pakai. Nah terus kita sediain platform cloud-nya juga nih kayak Vercel. Jadi lu bisa deploy indexer lu ke cloud kita sendiri gitu. Jadi kayak ya gitu. Jadi lu bisa nge-host sendiri, tapi kalau misalnya lu malas host sendiri kayak cloud kita aja gitu. Oke. Yeah. Interesting. Gitu modelnya. Mungkin tadi kan sudah sedikit cerita ya progress ya dari sedikit dari repackage ya saat ini. Yeah. Tapi ada lagi gak sih progress traction lain yang kalian udah dapatkan kayak misalnya jumlah user, jumlah pengguna kayak gitu? Apakah kalian udah sedalam itu atau masih bereksperimen mencari product market fit gitu? Iya, kebetulan sih lebih kayak masih bereksperimen, tapi kita kebetulan pas kita keliling-keliling dan ngobrol dan direct sales itu
Ya ada beberapa orang yang interested sih, tapi menurut kita kayak mungkin ada 10 orang gitu lah yang interested. Tapi kayak kita evaluasi nih kayak masih kurang kuat sih kalau cuma 10 orang. Tapi kan kita butuh beberapa kan lebih buat convince orang-orang buat make ada track record gitu kan. Jadi makanya kita juga sembari kita dapat feedback kan secara dari omongan orang, secara dari orang yang jumlah orang yang mau sign up kan semua itu feedback kan ya. Ya dan kita akhirnya ya udah kita explore lagi produk market fit apa dan kita coba tackle nih lihat naratif apa ada yang ada sekarang nih. Nah kita coba ke situ, coba kita lihat gitu. Nah nih spoiler sedikit nih. Katakan coba kita lihat. Coba kita Ke lihat. narasi yang sedang berjalan. Iya, katanya. gitu. Menarik, agentik. Mungkin. Kayaknya Narasi sih, apa lagi sih kan gitu tebak-tebakan kan. nih agentik sih. Semua orang ngomongin agentik sih. 2026 Kepiting, AI. kepiting. Lobster. Oh, Kepiting, betul. Lobster. Tapi apa yang ini Mas, selama perjalanan ini, project dan lain-lain ini kan sudah kemarin kalau nggak salah menang honorable mention juga di Ya, Colosseum dapat, gitu kan. betul, itu dapat. Tantangannya apa yang dialami selama menjalankan solder dan juga ini project repackagingnya? Tantangannya adalah kita learn the hard way kalau di hackathon Colosseum itu distribution lebih penting daripada produknya sendiri. Oh, Distributionnya lebih Iya. penting. oke, Ya. menarik. Karena hackathon yang gue tahu, pasti juri cuma ngelihat produknya aja. Tapi Colosseum enggak ya? Colosseum itu dia melihat ibarat kita kayak mau bikin bisnis baru dah pokoknya. Oke. Apa produk bisa bikin money, apakah user yang tertarik banyak, ya, begitu intinya sih. Ya. Dan apa foundernya ini bisa ship in the long term, apakah mereka bisa bikin decision cepat, apa mereka iterate cepat, apa bisa pivot cepat kalau mereka udah sinyal udah jelek. Itu yang mereka nilai sih. Mereka nggak terlalu nilai kayak produk ini canggih atau enggak. Mereka kayak ada penilaian seperti itu tapi bukan di porsi yang besar gitu menurut gue sih. Oke. Itu gimana kalian learn the hard way-nya tuh gimana tuh? Ya kebetulan kita juga karena kita ngelihat pemenang-pemenang yang Oke, dulu ya sama iya, pemenang yang iya, sekarang juga yang tahun kemarin yang terakhir itu kita pemenangnya bahwa ini pemenangnya proyeknya idenya kayak simple banget. Bukan yang wah, bukan Iya, yang Bukan yang technically kayak kompleks baru gitu ya. Bukan yang baru banget tapi Iya. dia simple doang. Kayak benar-benar simple. Mungkin ini kalau di chain lain udah kayak berapa tahun yang lalu Sudah sudah ada, benar-benar. ya. Iya kayaknya gue pernah lihat juga kayaknya Colosseum yang kemarin ya. Salah satu pemenangnya itu ada yang kayak cuman tokenisasi apa. Maksudnya secara teknologi kan itu cuma rilis token kan. Iya. Ada rilis token, ada LP, that's it. Itu teknologi udah Jupiter udah pakai Jupiter aja gitu kan. Iya. Cuman dari sisi bisnis ya yang juga dilihat bahwa bisa tokenisasi ini itu yang jadi nilai lebih ya. Ya, Kalau bisnis. hackathon Colosseum. Udah dapat partner apa siapa saja. Ah, itu ya. Founder track recordnya bagaimana. Wow, oke. Terus udah beberapa orang di waitlist makin tinggi makin bagus gitu. iya. Kalau di Colosseum dia lebih menilai secara bisnis as a whole karena kan Colosseum sendiri mereka tuh visi. Dan Iya, mereka iya, juga iya, dari iya. dia kan tuh pakai hackathon tuh buat nge-scout produk mana yang bisa mereka invest gitu. That makes sense jadinya. Make sense banget. Benar. Jadi ngelihat sebuah proyeknya sebagai bisnis yang akan berjalan Betul. kan. Apakah menurut mereka ini kayaknya potensial apa enggak kan kayak gitu ya jadinya ya. Betul. So kira-kira apa reasonnya kemarin Mas? Menang jadi honorable mentionnya di sana. Ya kita banyak genjot di distribusi. Genjot distribusi. Ya, kayak distribusi dan juga kayak validation gitu ya dari community gitu. Kita banyak kejarnya di situ. Oke. Secara technical terus terang itu kita shipnya lumayan cepat karena kan ada suhu cloud code, suhu cursor. Ini kan Kalau ditanya siapa yang bikin cloud? itu cepet. Tapi yang susah kan kita ngobrol sama orang, kita nge-pitch ke mereka tertarik atau enggak, bikin mereka follow X kita gitu, dan segala macam gitu kan. Dan ya itu distribusi yang kita kejar banget. Oh kita make sure kita bisa approach orang-orang figure-figure ini. Kita sowan ke para judges gitu. Ini kita bikin ini, check out dong produk kita call DM aja di X gitu, call DM apa segala macam. Ya lumayan juga dapat banyak teman di situ dan juga ya orang-orang ini kebetulan lumayan berpengaruh lah di ekosistem Solana gitu ya. Nah gitu sih yang mungkin faktornya kayak paling besar di situ sih menurut gue ya gitu. Nice. Iya. Siapa aja sih tim solder saat ini? Oke, tim solder kebetulan tuh ada gua sama gua ada satu engineer. Dia kebetulan tapi tinggalnya di Vietnam. Dia orang Vietnam. Tapi engineer semua dua-duanya. Iya. Kalian gak ada BD guy, BD-nya ini. marketing guy. Oke. Avatar Mas. Avatar. Benar-benar avatar kan kalau ini. Emang. Saya bidinya. Bisa jadi DevRel juga Iya. tadi ya kan, ngajarin orang bisa, jualan bisa, bikin produk bisa kan. Oke. Itu temen yang di Vietnam temen dari kuliah berarti ya? Dari di Tsinghua atau?
Bukan, kebetulan kan kita juga kerja bareng di labs yang tadi gue ceritakan. Oh, oke, dari sana ya. Previous job ya? Iya, kita incubate bareng lah gitu. Ya. Tapi kalian kan kenalnya secara online aja, remote aja gitu kan? Nggak ada yang kayak real, kayak ketemu, sering ketemu atau apa? Nggak juga ya? Ya ketemu pernah, tapi nggak sering sih. Nggak sering ya? Tapi kan, bisa ya, ternyata kan bisa ya kayak dengan online aja bisa jadi partner untuk bikin startup ternyata. Bisa banget kan kayak ada beberapa startup besar tuh juga ketemunya cuma di Reddit doang gitu, maksudnya Iya, jadi co-founder gitu. Expedition 33, Game of the Year. Iya. Emang ya co-foundernya sih emang kenal ya. Cuman kan kayak tim-timnya Tim-timnya kan ya random ya gitu kan. Iya, Oke. ketemu doang gitu. sekarang Menarik. ya lebih gampang ya carinya ya sekarang. Lebih gampang. Kalau dulu kan kita harus kayak ketemu langsung dulu, kita ngobrol-ngobrol Iya. lama dan lain-lain. Sekarang kayak kalau nggak salah itu ada aplikasi buat nyari founder dan co-founder kayak Tinder itu loh Mas. Punya Apa YC sih? rasanya ya. Apa sih namanya? Gue lupa juga namanya, tapi di Korean YC bukannya, dia YC ada bikin Iya sendiri. benar. Itu kayak lebih terbuka semuanya ya. Apalagi di Web3 juga mendukung Semakin itu open kan emang Semakin orang-orang open. Web3 kayak ayo kita bikin bareng gitu. Apalagi dengan Super Team Indo pasti. Oh iya. Track recordnya kelihatan, pasti. aktifnya lihat. Jadi kayak Orang-orangnya kalau bisa dibilang monster semua. monster semua enak banget kita bikin projectnya jadi pasti. Masa nggak jadi? Makanya ikut tuh weekend class kan. Weekend class. Weekend class. Tapi weekend class sekarang sudah bisa diakses di ini kan Mas, di online kan ya? Super Steam ya, kita ada platform namanya superstudy.fun, ya itu weekend classnya semua di stream di situ dan ada recording juga di situ sih, jadi pada bisa akses sih. Iya. Iya. Untuk yang mau belajar. The next question. Aku pengen nanya banget karena tadi kan pengalamannya Mas Raja banyak banget gitu kan. Dan semuanya juga bukan pengalaman yang main-main gitu kan Mas. So pertanyaan gua, what's next for Richard? Nextnya gimana ya? Ya, what's next? Mungkin di luar project atau apa kayak gitu atau mungkin ya mau bikin apa ya mungkin itu terserah. Ya what's next gue sih orangnya agak mirip filosofi Solana sih. Kayak filosofi Solana Foundation tuh agak berbeda sama foundation lainnya. Kayak Solana Foundation tuh orang tuh lebih cowboy. Jadi mereka tuh gak punya roadmap. Kayak orang kayak head of marketingnya itu kayak head of marketing atau apa gitu posisi dia lupa pokoknya. Pokoknya dia bilang kayak kita nggak ada roadmap, kita lihat kita ada data apa saat ini kita bikin decision berdasarkan itu pokoknya deh. Kita nggak ada roadmap grow kayak ini ya tahunnya apa tahun depan apa tahun ini apa, dia nggak ada, dia kayak benar-benar oke kita lihat Langsung. eksekusi. Dan yang filosofi gue kurang lebih begitu sih. Iya. Aneh ya, react aja ya. React the situation ya. Ya react and coba front run lah ya kalau kayak front run gitu ya. Ya gitu sih. Jadi untuk nextnya ya lebih banyak ngajar teman-teman lagi di Super Team Indonesia kan. Dan juga harapan gue kan sebagai DevRel juga tanggung jawab gue selain ngajarin orang-orang edukasi nih. Juga sebagai jembatan kan. Jembatan kalau orang-orang misalnya orang-orang nyari RPC provider nih. Atau orang-orang nyari infrastruktur apa nih mereka pengen pakai buat misalnya nge-build aplikasi mereka lah. Nah itu sebenarnya juga fall under gua juga buat ngonekin orang-orang ini ke yang mau provide infrastruktur ini gitu. Mungkin buat dapat akses atau mungkin dapat diskon begitu sih. Nah jadi itu juga sesuatu yang pengen kembangin juga. Dan juga what's next, ya kita juga pengen ada buat sesuatu buat developer yang udah existing lah ya. Jadi kayak ya lebih mungkin deep dive suatu protokol atau mungkin yang ya dan lain hal gitu yang lebih advance sifatnya mengulik privacy dan segala macam. Nah soalnya kita juga aside from onboarding developer kita juga mesti keep our knowledge base updated kan terus kan. Oke, benar-benar. Ya dan diskusi apa sih mungkin dari itu juga ide-ide baru akan lahir juga dan banyak builder lagi juga kan. Dia bakal expand juga. Dan kalau di Solder sih ya kita ya itu kita lagi ngerjain kita punya new stuff. Ya kita pengen rilis cepat. Kita kan pengennya karena metanya lagi hot banget kita pengen ride the momentum lah. Jadi jadi kita pengen kita ship cepat. Cepat ya teman-teman bakal tahu sih pas dekat-dekat hackathon mungkin atau mungkin even like ya pada waktu dekat pokoknya. Dekat. Satu pertanyaan lagi kayak kenapa memutuskan untuk bikin Solder ya kan, maksudnya itu kan bener-bener developer tooling gitu kan, kayak apakah emang ada interest untuk serving the developers dibandingkan ke consumer atau ke retail gitu. Dimana Solana kan harusnya yang lebih menarik gitu tuh, yang retail, yang customer kan kayak itu lebih lebih apa ya, lebih potensial cuannya lebih gede tuh kan. Nah kayak kenapa mainnya di developer toolingnya? Interesting question. Sebenarnya itu kayak
blast from the past sih kayaknya sih. Lebih ke blast from the past. Jadi kayak, karena selama ini gue banyak ngegarap project di hackathon itu kan developer tooling. Atau kayak suatu infrastruktur gitu ya. Open source tooling. Jadi kepikiran itu lagi. Kepikiran developer tooling. First thing in the mind, developer tooling. Karena mungkin problem diri sendiri juga ya sih. Keresahan. Ya keresahan. Ya kebetulan Solder juga ada tarik keresahan sendiri sih. Kayak dulu kan pertama kali nyoba nge-build bot Colosseum, project sebelumnya. Nah gue mau nyoba nge-list banyak list transaksi gitu lah. Atau list suatu hal gitu. Tapi indeksnya susah banget. Kayak mau dapat data ini dari blockchain susah banget gitu. Gue mesti ngandelin third party service. Dan udah data datang juga masih mentah datanya. Mesti rombak lagi datanya sendiri dari kita kan. Ya gue pikir why not bikin sendiri deh indexer itu jadi Solder gitu sih. Oke. Ada menemukan problem, Ya. memberikan solution. Keren. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir Mas Richard. Bukan pertanyaan terakhir, mungkin yang terakhir adalah apa nih pesan buat teman-teman di luar sana, mau siapapun ini, mau developers, mau builders, atau orang-orang yang mau bikin project di Web3. Ada pesan gak atau motivasi khusus buat mereka untuk saat ini? Mungkin ini lebih kayak pesan ke Web3 gak ya? Kayak gak terlalu Web3 banget juga in general lah ya. Orang yang mau mulai sesuatu. Kayak kalau teman-teman pengen mulai, kalau ada community seperti Team dan community lain yang tentu saja gak kalah hebat juga. Teman-teman bisa mulai aktif di situ karena distribution is key di dalam membuild sesuatu ya. Jadi semakin teman-teman aktif, teman-teman ada nama, misalnya contoh di X, online maupun offline ya, ada nama di komunitas lokal ataupun global ataupun di dunia maya gitu, it's better. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya mungkin sekarang belum ada ide nih, belum ada project, mungkin teman-teman bisa mulai dari sharing knowledge atau sharing sesuatu yang mungkin teman-teman punya dan bisa di-share. The more people will notice, ya the better kan. Nah terus itu bisa jadi jalan distribution buat teman-teman lah gitu. Saya teman-teman bikin project buat hackathon, pengen dibikin startup nih atau gimana. Nah itu kan udah ada channel tuh, udah rame tuh masuk distribution gitu kan. Dan juga itu point selling yang bagus kalau misalnya jadi cari funding atau cari customer baru kan. Jadi kayak oh nih gue nih KOL segini nih, di distribution kita channelnya bisa lewat channel gue udah follower udah banyak kan, orang pasti wah nih dia distribution channelnya udah pakem nih gitu. Nah jadi gue self branding is important sih dan kebanyakan orang menggunakan itu untuk mencari edge gitu. Kan juga sering dibilang Mert itu adalah CEO dari Helios. Helios adalah salah satu perusahaan infrastruktur yang terbesar lah di Solana ya. Jadi ya ini adalah orang dewa personal branding dan dewa founder marketing ya. Jadi dia di Twitter tuh berisik banget. Dia ngomong cop-cop kayak lumayan ngasal cuapnya. Nah tapi dengan cara itu kayak dia sangat berpengaruh dan semua orang juga kalau misalnya dia mau distribute apa di Helios langsung rame karena tinggal dia cuap di Twitter, oh kita build ini di Helios nih, oh langsung rame gitu kan. Jadi emang distribution is key dan teman-teman sih mesti consider cara distribute yang pakem, yang solid, dan kalau belum ada bisa di-build lewat komunitas ataupun lewat content creating atau lewat banyak jalan lah di seputaran dunia maya dan juga in real life gitu. Sangat insightful as always. Iya. Keren banget ya Mas Kuncinya Richard. adalah distribution is the key. Ya, distribution is the key. Oke. Banyak orang yang melewatkan itu biasanya Mas. Iya, kadang cuman stop di ide. Iya. Kan gitu. Ide ataupun mentok-mentok jadi produk udah selesai. Iya. Benar. Mereka menganggap produknya bagus gitu kan. Produk bagus, Tapi gimana distribusinya? betul, balik-balik. Kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Mas Richard. Thank you so much. Thank you for having me. Sudah mau mampir di sela-sela waktu yang Thank you juga sangat sudah di-invite, sempit gitu. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye. Bye.